Selamat malam. Dikenal sebagai salah satu tokoh muda pemikir Islam progresif dan pendiri jaringan Islam liberal. Tokoh satu ini juga pernah menjadi anggota partai politik yaitu Partai Demokrat. Usai pemilu presiden lalu, ia banyak menulis soal politik di masa transisi dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo. Malam ini Rosi mengundang cendekiawan Muslim Ulil Absar Abdallah atau kerap dipanggil Gus Ulil, tapi saya panggil Mas Ulil aja ya. Boleh. Mas Ulil apa kabar? Baik, terima kasih sudah diundang ke sini, Rosi. Saya mengundang Mas Ulil karena saya banyak membaca tulisan Mas Ulil di koran Kompas, Opini, lalu kemudian cuitannya Mas Ulil di platform X, dan banyak juga memberikan pandangan-pandangan yang menurut saya sedikit berbeda dari para penulis lainnya atau pengamat lainnya. Tapi saya mau masuk dulu yang paling baru, yaitu pelantikan anggota DPR. Pelantikan anggota DPR kemarin lebih dari 40% itu wajah baru, lebih dari 50% petahana. Seberapa besar confidence atau rasa Mas Ulil memberikan kepercayaan pada anggota DPR yang baru saja dilantik? Saya tidak memiliki bar ya atau parameter yang terlalu tinggi untuk DPR. Karena kasihan kalau kita memiliki bar yang terlalu tinggi. Memang Kenapa? ya harus realistis ya. Kita berharap terlalu besar kepada DPR itu jelas mustahil terjadi. Karena banyak constraint yang luar biasa harus kita akui itu. Jadi gini, kalau kita mau fair ya menilai DPR, ada struktur-struktur di luar diri para politisi yang membuat mereka juga tidak bisa berbuat banyak. Ada hambatan-hambatan yang membuat mereka tidak bisa ya betul, jadi berbuat misalnya banyak. Sistem kepartaiannya sendiri, mekanik atau cara kerja kepartaian itu sendiri, hubungan antara pengurus partai dengan elit partai itu sendiri. Ya saya pernah 10 tahun di partai politik, saya tahu sekali dapur partai politik ya. Jadi ada hal-hal, ada externalities, Rosi ya. Ada hal-hal di luar diri para politisi yang sedang berjuang untuk masuk ke Senayan atau yang bermain dalam partai politik yang itu di luar kontrol mereka. Jadi sebetulnya kalau di DPR sekarang ini kita melihat hasil seperti itu bukan sekedar karena memang bahan mentah politisi kita itu misalnya kurang bagus, tetapi juga ada struktur-struktur yang memang itu seperti itu. Mas Ulil, yang menarik adalah harapan publik pada DPR periode baru ini, yaitu di 2004-2009, itu tingkat kepercayaannya mereka separuh dari responden itu dalam survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, bahwa mereka tuh memberikan kepercayaan yang sangat tinggi kepada DPR yang baru terpilih, dilantik kemarin, yang baru dilantik. Bahkan kalau digabungkan antara harapan publik yang sangat berharap dan cukup berharap, itu bahkan bisa mencapai hampir di 80% atau di 70-an%. Ini menarik karena ketika bertahun-tahun DPR selalu menempati peringkat yang rendah, tetapi periode pertama ini pada saat sebelum pelantikan, surveinya dilakukan bulan September, justru publik menaruh harapan yang luar biasa pada DPR. Menurut Anda, ini fenomena apa? Ya mungkin dua hal. Pertama adalah ini masih pengantin baru, banyak optimisme publik kepada DPR. Tapi yang kedua jangan-jangan Rosi ya ada kaitannya dengan peristiwa DPR yang kemarin. Sebagai institusi ada sesuatu yang mungkin dianggap cukup baik ketika DPR kemudian membatalkan pembahasan soal RUU Pilkada. Oke. Ya kan? Ya meskipun awalnya menjengkelkan tentu saja langkah DPR untuk menganulir keputusan MK, tapi kemudian kan mereka tunduk kepada keputusan atau supremasi MK. Ya. Dan meskipun itu 22 Agustus, betul. Survei di bulan September, sehingga itu masih melekat dalam memori publik. Jangan-jangan mungkin itu. Jadi publik, DPR masih bisa tanda kutip dikontrol oleh suara publik gitu. Dan kalau ini harapan ini bisa dipenuhi oleh anggota DPR yang baru besok, ya alhamdulillah ya, itu yang kita harapkan. Mas Ulil, saya pernah membaca tulisan Mas Ulil ketika
seperti inilah memang situasi politik negara kita, bahwa orang itu memilih berdasarkan ketokohannya, tetapi bukan karena prestasinya. Dan kalau kita lihat di DPR kali ini, meskipun di atas 40% wajah baru, tetapi lebih dari 40% itu terkait dengan politik dinasti. Apakah yang vertikal ataupun horizontal, apakah itu anaknya, istrinya, saudaranya, iparnya, dan lain sebagainya. Masih memiliki ikatan keluarga di DPR. Menurut Mas Ulil, ini adalah gejala yang memang mencemaskan karena lebih dari 40% itu kalau ditelisik lebih jauh lagi itu semuanya sebenarnya memiliki kekerabatan. Iya, ini sebetulnya sesuatu yang mengesalkan ya, mengesalkan sekali. Tetapi ya fakta politik yang kita hadapi saat ini seperti itu. Kalau mau dianalisa tentu panjang ya, tetapi ada hal yang ingin saya katakan begini Rosi. Jadi sebetulnya masyarakat politik kita itu perilakunya kan mirip dengan konsumen barang-barang. Jadi konsumen itu cenderung untuk memilih barang itu kan bukan karena atau semata-mata karena enaknya. Tapi karena memang merek itu yang melekat di kepalanya. Kenapa melekat? Ya karena diiklankan terus-menerus. Jadi faktor popularitas, keterkenalan ya itu menjadi sangat penting. Dan kalau seseorang itu sudah dikenal, potensi dia untuk dipilih kan besar sekali. Dan tidak saja tentang dirinya yang dikenal, tapi siapa yang di belakang dia atau keluarga siapa. Iya. Nah, berangkat dari situasi itu, Mas Ulil, kita melihat juga di parlemen yang terpilih itu sebagian besar rasanya berpotensi ikut dalam koalisi pemerintahan baru nanti, yaitu Presiden Prabowo yang akan dilantik 20 Oktober. Sehingga nyaris parlemen nanti ditengarai tanpa oposisi. Kita harus cemas atau situasi ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri? Idealnya adalah bahwa tentu harus ada kekuatan pengimbang dalam parlemen ya. Tetapi saya masih belum yakin Rosi ya. Saya tidak tahu cerita di balik layarnya, ya hanya tahu rumor-rumor saja kan. Dan politik juga sangat fluid sekali. Tapi memang potensi atau kemungkinan tidak adanya partai pengimbang, partai oposisi di parlemen itu sangat besar sekali. Tapi belum tentu. Jadi saya juga nggak bisa memberikan komentar terlalu banyak. Tapi memang itu potensi ke arah sana besar sekali. Apalagi kalau kita dengar hari ini Mbak Puan, Ketua DPR yang baru terpilih, mengatakan rencana pertemuan dengan Pak Prabowo Presiden terpilih dan Ibu Mega tinggal menunggu waktu, tempatnya nanti tinggal ditentukan. Menurut Mas Ulil ini adalah sinyal bahwa PDIP juga akan masuk dalam kabinet pemerintahan presiden terpilih. Sinyal itu ada tapi itu tergantung nanti termnya. Betul. Ya. Dan ini menurut Mas Ulil adalah sesuatu yang perlu dicemaskan atau give it a try. Siapa tahu it's not bad at all. Saya sebetulnya dari awal berharap PDIP menjadi kekuatan oposisi di parlemen. Itu sudah saya katakan berbulan-bulan yang lalu dan juga saya tulis berkali-kali di dalam cuitan saya. Tapi kalau misalnya realitasnya berbeda, saya tetap mencoba untuk melihat aspek positifnya ya. Ada sesuatu pada visinya Pak Prabowo, nanti mungkin bisa kita bicarakan dalam. Bentar, kenapa Mas Ulil hanya mengharapkan PDIP untuk berada di luar pemerintahan? Kenapa tidak Nasdem, PKS, PKB yang juga sebenarnya di masa Pilpres tidak bersama Pak Prabowo? Karena 10 tahun ketika partai PDIP menjadi oposisi di era SBY dulu, PDIP melakukannya dengan cukup baik. Jadi tidak ada partai politik yang pernah menjadi kekuatan oposisi dan punya suara cukup penting di parlemen selain PDIP. Jadi semata pada pengalaman empiris itu, bahwa ketika PDI Perjuangan ada di luar pemerintahan, maka check and balances itu lebih efektif, lebih terasa. Yang lain kan nggak ada, yang lain tidak punya pengalaman itu atau punya, bahkan ada partai lain yang berada di dalam koalisi tetapi bertindak seperti partai oposisi pada era SBY dulu. Itu kita ketahui bersama itu. Saya akan masuk ke masa transisi karena ketika kita bicara soal sejarah transisi dari presiden ke presiden, Mas Ulil masih berada di partai politik.